Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi dan hasil observasi dari strategi pembelajaran guru SKI terhadap nilai strategi dakwah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab di SMP Tahfiz Al-Amin. Di sini saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Biografi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya itu bernama Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Adi ini saudara dari Murrah, kakek Nabi yang ke-8, ibunya yang bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Beliau lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dan wafat pada 644 Masehi. Beliau masuk Islam pada usia 70 tahun pada tahun ke-6 kenabian. Salah satu gelar pujian yang dimiliki beliau itu adalah Al-Faruq. Beliau juga dibaiat sebagai khalifah itu pada tahun 13 Hijriah atau bisa disebut dengan 634 Masehi. Biografi dari Umar bin Khattab. Umar memiliki 9 orang istri yang kemudian ia itu memberikan keturunan 12 anak. Di antara 8 anak laki-laki dan 4 perempuan dari perkawinannya dengan Zainab putri Maz'un lahir Abdurrahman dan Hafsah. Dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib lahir Zaid yang lebih tua. Dan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum binti Jarul bin Malik lahir Zaid yang lebih muda. Dan Ubaidillah dengan Jamilah binti Sabit bin Abi Al-Aflah maka di situ lahir Asim. Dengan Ummu Hakam putri Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah melahirkan Fatimah dengan Atikah binti Zaid bin Ammar lahirlah Iyad. Dengan seorang hamba sahaya itu yang bernama Luhayyah lahir Abdurrahman, itu anak menengah, dan Fukaihah yang juga seorang hamba sahaya yang lahir Zaid itu anak bungsu. Kemudian ada juga Abdurrahman, anak dari hamba sahaya yang dimana kalangan sejarawan masih berbeda pendapat tentang nama ibunya. Kemudian ada strategi dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai salah satu khalifah yang memiliki strategi dakwah yang sangat kuat, tegas dan sistematis. Dakwah beliau itu tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan, kebijakan, dan keteladanan. Berikut ini ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu strategi dakwah secara struktural, formal, formal. Umar bin Khattab ini mengubah wajah dakwah dari gerakan personal yang menjadi gerakan institusional. Beliau itu memahami bahwa dakwah akan lebih efektif jika didukung oleh sistem administrasi yang sudah mapan. Seperti pembentukan diwan atau departemen, Umar ini mendirikan berbagai departemen untuk mengatur administrasi negara juga. Militer dan keuangan juga itu yang dibangun strategi dakwah. Yang kedua itu ada strategi dakwah faktual. Strategi dakwah faktual ini pemerataan kesejahteraan bagi Umar, dakwah yang paling efektif dalam melalui keadilan sosial. Beliau mempraktikkan dakwah bilhal dalam skala negara melalui
optimalisasi Baitul Mal, dan itu juga memberikan jaminan sosial, strategi, dakwah intelektual, dan edukasi. Umar menekankan bahwa wilayah yang baru itu dibebaskan futuhat, tidak boleh hanya dikuasai secara tetapi itu harus disinari dengan ilmu. Pengiriman tenaga pendidikan khusus untuk mengajar Al-Quran seperti itu, dan hukum Islam, serta standarisasi bahasa, strategi ijtihad hukum, itu seperti adaptasi dakwah. Umar yang dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan kontekstual ini, beliau itu berani untuk mengambil kebijakan hukum yang dimana mendukung stabilitas dakwah seperti penangguhan zakat bagi mu'alaf dan kebijakan tanah Khajraj. Kemudian selanjutnya prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama ada ekspansi wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sektor perluasan Islam bukan hanya terjadi di Jazirah Arab saja, tetapi itu terjadi yang meluas ke daerah ataupun negara-negara lain juga, seperti Damaskus, Ajnadain, Palestina, Mesir, Irak, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang administrasi pemerintahan. Umar itu berjasa membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan, yang dimana beliau juga itu membagi wilayah Islam ini ke dalam 8 provinsi yang membawahi itu beberapa distrik dan subdistrik. Yang ke-8 provinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Yang ketiga, dalam sistem peradilan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai yang dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan ditata itu lebih teratur dengan pengangkatan hakim di beberapa wilayah, serta penyediaan sarana yang seperti penjara. Yang keempat yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab itu yang menjadi awal di mana terciptanya kalender tahun Islam atau kalender Hijriyah. Itu ditetapkan penggunaan kalender Hijriyah dengan peristiwa hijrah Nabi yang sebagai awal perhitungan tahun dalam Islam. Dari situ. Yang ke-5 yaitu dalam bidang pendidikan pada masa kepemimpinannya. Umar bin Khattab itu mengembangkan pendidikan dengan membangun masjid di wilayah seperti Basra, Damaskus, dan Palestina, itu yang fungsinya itu sebagai pusat pembelajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu Islam pun. Yang ke-6 dalam bidang ekonomi. Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, serta itu menjunjung tinggi nilai keadilan, yang dimana pada kepemimpinannya itu yang mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas untuk mengolah harta publik untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang ketujuh itu yang dimana mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah sejak dari wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih yang secara terpisah-pisah, ada yang sholat sendiri, dan ada pula juga yang mengikuti imam, di mana itu yang berbeda-beda. Kemudian Umar bin Khattab ini berinisiatif untuk menyatukan mereka agar mereka itu melaksanakan sholat tarawihnya itu secara berjamaah dengan satu imamnya. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menyampaikan terkait dari hasil observasi, yang dimana hasil wawancara strategi guru SKI di sekolah di SMP Tahfiz Al-Amin. Guru di SMP Tahfiz Al-Amin ini tuh menggunakan bahasa Arab yang sebagai pengantar dan menerapkan metode berikut. Dari yang pertama, metode pembelajaran, yaitu pertama terjemahan syarah. Guru ini menerjemahkan teks Arab per kalimat, kemudian memberikan penjelasan syarah yang mendalam mengenai makna dan inti dari materi. Yang kedua, menggunakan kuis yang digunakan sebagai penguatan materi setelah penyampaiannya untuk mengukur pahaman dan meningkatkan motivasi serta keaktifan siswa-siswanya. Yang ketiga, tanya jawab itu untuk menciptakan interaksi komunikatif dua agar
siswa itu dapat memperdalam pemahaman terhadap materi yang belum dipahami. Yang kedua, kendala pembelajaran. Yang pertama, adanya sistem, yaitu pengelompokan kelas yang berdasarkan peringkat akademik yang menyebabkan kesenjangan tingkat pemahaman antar siswa. Yang kedua, siswa di kelas itu yang di bawah kesulitan itu memahami literatur SKI yang menggunakan teks bahasa Arab. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas yang mendukung digital sehingga guru itu harus bekerja ekstra dalam menjelaskan materinya. Terakhir yaitu upaya guru. Upaya guru itu memberikan perhatian lebih pada kelas yang kesulitan yang dengan menambahkan ilustrasi, kisah-kisah terkait dan contoh yang konkret dari kehidupannya sehari-hari agar materi itu lebih mudah ditangkap dan mudah dipahami oleh siswa-siswa di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.